Oke, ini mungkin bisa dilanjutkan ke tanya jawab kali ya. Sekarang udah saatnya untuk tanya jawab. Di sini banyak banget yang nanya. Terus tim juga udah menuliskan di sini. Tapi nanti boleh ya, mungkin narasumber kalau ingin menanggapi satu sama lain, seperti mungkin Pak Karsono ingin menanggapi Mbak Dinar atau Mbak Agnes, atau begitupun juga sebaliknya, silahkan. Gimana nih, siapa dulu ya? Ini ada Mbak Ayu Utami, boleh Mbak Ayu Utami untuk dinyalakan voice-nya dan videonya. Pertanyaan adalah, salam, ibu saya orang Jogja. Kenapa buat orang Jogja itu Selasa Kliwon itu punya makna khusus, bermakna khusus? Dipersilahkan. Untuk Mbak Ayu Utami. Ya. Selamat siang Mbak, mau bertanya kepada narasumber yang mana Mbak? Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Mungkin ke Dinar Ros ya, tadi kan ngomong soal Jogja. Oke Mbak Dinar. Iya Mbak Ayu. Halo. Waduh, kedatangan Mbak Ayu Utami nih. Ini pertanyaan harus diulang lagi atau bagaimana? Kan udah ditulis. Ya. Tadi pertanyaannya itu ya kenapa buat orang Jogja Selasa Kliwon itu punya makna khusus Mbak Dinar? Ya itu tadi kayak ilmu Titen tadi. Titen. Kenapa pas Selasa Kliwon tuh jadi kalau di keraton itu memang Selasa Kliwon dan malam Jumat nggak harus Kliwon. Setiap malam Jumat itu pasti harus dikasih sesaji ininya pusoko-pusokonya. Nah itu kayaknya sih ya karena Titen itu. Jadi kenapa sih Selasa Kliwon kok diganggu atau kedatangan apa? Ada bencana gitu-gitu. Nah itu yang kemudian dikeramatkan. Kemudian, ya itu Titen Mbak. Oke, mungkin Pak Karsono mau menambahkan Pak, menanggapi mengenai ini Pak? Ini pertanyaan yang sangat susah untuk dijawab ya. Oke, saya ingin menambahkan dulu ilmu Titen yang tadi kemukakan Sasti dan kemudian dijawab oleh Mbak Dinar tadi ya. Tadi saya mengatakan bahwa orang Jawa itu mengamati sesuatu dalam rangka dalam waktu yang panjang, kemudian buat klasifikasi, lalu salah satu klasifikasi misalnya weton wage. Nah, kemudian dilihat semua orang yang weton wage ternyata seperti ini. Nah, itu salah satu ilmu Titen. Ilmu Titen itu menandai atas gejala-gejala. Menandai selanjutnya akan mengklasifikasikan gitu ya Pak? Ya, setelah klasifikasi kan lalu kita menganalisis kan. Nah, itu hasil dari analisis tadi, ya orang yang wage. Ilmu Titen itu seperti itu deh, menandai gejala. Oke. Kemudian yang neptu yang Mbak Agnes, orang Jawa, nah ini jujur saja, saya belum bisa menguraikan mengapa demikian gitu ya. Tetapi setiap satuan waktu itu diberi ekuivalen angka, setarakan angka dengan angka. Misalnya hari Jumat itu ekuivalennya kalau tidak salah 4, kalau tidak salah ya, kalau tidak 4, 6 itu. Nah, mengapa demikian saya tidak tahu. Tetapi dengan
akumulasi angka, misalnya Senin pagi, Selasa Kliwon, lalu dibuatlah petangan. Jadi yang weton tadi itu sebenarnya masuk dalam bingkai weton, dalam bingkai petangan sebetulnya. Nah, petangan itu ada yang memang dari sononya seperti itu. Yang dari sononya itu misalnya kalau weton itu hari apa tadi Senin Kliwon itu waktanya akan demikian. Tetapi ada petangan yang harus dihitung. Misalnya tadi siapa Mbak Agnes melihat di Primbon, orang yang lahirnya hari ini itu dihitung dulu neptunya segini. Lalu cocoknya kamu menjadi pencuri, cocoknya kamu menjadi pedagang dan seterusnya. Jadi petangan ada yang memang dari sono, ada yang harus melalui perhitungan neptu tadi. Oke. Terus, nah pertanyaan ini, mengapa hari Selasa Kliwon itu bukan hanya orang Jawa, tetapi bukan orang Jogja, tetapi hampir semua orang Jawa mempercayai bahwa hari Selasa Kliwon itu hari yang sangat keramat. Itu bukan hanya orang Jawa. Misalnya setiap orang hari Selasa Kliwon, malam Selasa Kliwon ya, bukan hari Selasa Kliwonnya. Nah tadi Mbak Agnes sudah menyebut bahwa hari Jawa itu mestinya bukan sehari semalam, tapi semalam sehari mestinya. Semalam sehari. Karena hari Jawa itu dimulai dari waktu matahari sudah tergelincir ke barat. Ada yang mengatakan setelah lepas asar itu sudah mulai hari berikutnya. Kalau sekarang ini hari apa nih? Hari Sabtu. Nah, nanti setelah berasar itu sudah masuk ke hari Minggu. Gitu. Karena apa? Karena kan perhitungan penanggalan Jawa berdasarkan bulan. Bulan itu adanya pada malam hari. Gitu. Jadi itu neptu. Kemudian apalagi yang ingin saya jawab tadi ya? Bagaimana Mbak Ayu Tami sudah? Bukan hanya orang Jogja saja, tetapi semua orang Jawa meletakkan hari Selasa Kliwon itu hari yang keramat. Setiap Selasa Kliwon orang yang punya wesiaji dibuka, dibersihkan sedikit. Kemudian sebelum hari Selasa Kliwon mulai dari mundur setelah Selasa Kliwon, Rebo, Kemis itu ada orang yang puasa karena percaya bahwa setelah Selasa Kliwon, Rebo, Legi, Kemis, Pahing itu dihitung sama dengan berpuasa 40 hari. Ada orang yang percaya bahwa Selasa Kliwon tidak boleh pergi. Misalnya seperti itu, banyak itu. Jujur saya juga belum bisa menemukan itu. Tetapi mungkin dari kata selosonya itu dan kliwonnya. Saya hitung juga, menurut neptu, Selasa Kliwon bukan neptu hari dino dan pasaran yang tinggi. Gitu. Nah, masalahnya juga adalah, tadi saya melihat sekilas pertanyaan itu, apakah, kalau tidak salah, apakah ada hari, apa tadi ya, apa relevansi dino pasaran untuk sekarang misalnya. Ada dimensi kepercayaan di sini yang kadang-kadang agak susah dijelaskan. Seperti halnya, jadi Mbak Agnes juga mengatakan orang lebih suka melihat horoskop Taurus dan seterusnya daripada melihat Primbon ya Mbak Agnes ya. Padahal sama-sama juga itu. Mereka dapatnya dari mana? Mereka dapatnya dari mana? Dan ternyata hampir semua horoskop itu ketika kita baca hampir sama semuanya juga. Gitu. Tetapi pertanyaan itu menantang saya untuk melihat, untuk mencari mengapa demikian. Sekalipun saya menulis naskah penanggalan Jawa yang konon katanya mudah-mudahan jadi akan diterbitkan Perpustakaan Nasional. Tidak semua bagian atau unsur penanggalan Jawa itu saya pahami dengan bulat. Tadi Sakti sudah mengatakan bahwa ada jarak budaya antara penemu dan pengguna. Saya saja sebenarnya sudah tidak mudeng
penanggalan Jawa itu. Tapi karena satu hal, kemudian saya tertantang gitu. Tapi belum semuanya bisa saya jelaskan secara nalar gitu. Ya, tetapi bahwa yang hanya saya bisa katakan, Selasa Kliwon itu kepercayaan semua orang Jawa menjadi hari keramat. Mungkin dari kata selonya, mungkin ya ini tantangan bagi saya untuk apa namanya ya, untuk mencari tahu. Butuh riset lagi lah ya. Betul. Ya, betul. Seperti mengapa hari X, hari Senin itu ditandai dengan angka sekian. Tetapi mengapa angka? Saya sudah mengatakan bahwa angka lebih mudah dikelola. Angka lebih mudah ditautkan dengan apa saja. Gitu. Kemana-mana lebih mudah. Gitu. Tetapi mengapa harus ada neptu itu yang saya masih harus mencarinya. Terima kasih dan mohon maaf kalau saya tidak menjawab juga. Baik, terima kasih Bapak Karsono untuk tanggapannya. Bagaimana Mbak Ayu Tami, sudah jelas? Ya, terima kasih Pak Karsono, saya tunggu bukunya kapan terbitnya. Insya Allah tahun ini, akhir tahun. Tapi saya mau sharing sedikit tentang ibu saya, karena ibu saya itu selalu masih tidak tidur sampai lewat jam 12 kalau Selasa Kliwon. Nah, satu kali ketika bapak saya udah meninggal, udah lama, terus ibu saya mulai sakit dan udah mulai, ya saya kira dekat sepuh ya, udah nggak bisa bangun dari tempat tidur. Terus satu kali ibu tuh nanya, apa saya gitu Selasa Kliwon toh katanya. Saya bilang nggak tahu Bu, kenapa emangnya? Iya. Terus ibu jawab, kok aku ngerasa bapak teko ya. Terus saya cek ke kalender yang di internet itu, di online, kalender Jawa, dan memang itu Selasa Kliwon. Padahal ibu saya tuh udah tidur terus di tempat tidur dan nggak tahu hari. Jadi itu buat saya juga, jadi saya tadinya kan saya nggak begitu nganggap ini ya, perhitungan begini. Saya mulai, oh iya, ibu saya merasa Selasa Kliwon itu istimewa, dan terus dia merasa bapak itu ada, datang. Selama ini kayaknya ibu nggak pernah kedatangan bapak, dan memang 10 hari kemudian ibu meninggal. Tapi seperti bapak datang pada Selasa Kliwon tuh ya sesuatu yang cukup menyentuh dan membuat saya bertanya, kenapa, ada apa dengan Selasa Kliwon? Mungkin begini. Ada suatu pengalaman khusus bagi Ibu Mbak Ayu mengenai hari Selasa Kliwon. Berkemungkinan, siapa tahu justru pertemuan dengan almarhum Bapak, almarhum Ibu dan Bapak itu pada hari Selasa Kliwon. Mungkin ya, saya tidak tahu. Dia lebih mengikuti satu praktek bahwa Selasa Kliwon tuh harus sedikit prihatin atau paling enggak lelean. Ya, betul. Itu tadi saya katakan mungkin ada hal khusus bagi Ibu pada hari Selasa Kliwon. Tetapi yang paling sederhana, yang sangat tidak ilmiah adalah yaitu tadi, karena orang Jawa menganggap hari Selasa Kliwon di samping Jumat Kliwon ya, itu hari yang keramat. Demikian pula untuk bulan Suro misalnya. Itu kalau sudah Selasa Kliwon dan Suro itu menjadi lebih lagi. Dan ada hari-hari Selasa Kliwon yang bertepatan dengan bulan apa itu saya lupa ya, karena tentu tidak semua saya hafal ya. Itu juga, kadar gaibnya itu lebih tinggi daripada hari-hari Selasa Kliwon bulan yang lain gitu. Dan aku cari nggak enak yang penampung. Gitu. Yang saya bisa jawab hanya itu Bu Ayu. Mudah-mudahan ini tantangan buat saya ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi saya akan bisa mencarinya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ayu Tami. Sudah ya Mbak ya? Oke. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Nadia Sagita, Mbak Nadia Sagita. Ya, bertanya, salam Mbak Dinar. Ini lagi-lagi ditujukan kepada Mbak Dinar. Tadi katanya pada tiap weton ada yang melakoni puasa. Betul ya Mbak? Dan itu kan puasa ada macam-macam tuh, seperti yang tadi saya udah tanya juga, ada ngerowot, ada ngalong, mutih, ngapit. Nah, itu bebas pilih salah satu atau harus empat-empatnya gitu maksudnya. Begitu ya kira-kira yang Mbak Nadia ya pertanyaannya. Kita ada yang tambahkan? Satu
yang dirasa nyaman, yang mana gitu. Oh. Kan puasa, laku prihatin itu kan dilakukan supaya kita itu melatih gimana ya? Aku sih ngelihatnya melatih kesabaran kita. Jadi kalau kita puasa, kita itu sebenarnya nggak cuma menahan nafsu lapar aja kan, dan nafsu tidak ngomongin orang, gosip, itu kita terus tidak marah, terus tidak menyakiti hati orang. Nah, itu tuh sebenarnya latihan untuk kita, untuk jiwa kita, supaya kita dalam menghadapi, pokoknya arahnya ke Tuhan deh, gitu. Supaya kita lebih sabar, supaya kita lebih bisa menjaga ucapan, menjaga sikap, gitu. Ya, bisa dibilang ini laku-laku spiritual. Begitu, Mbak Nadia. Oh iya, makasih ya Mbak Dina. Gimana Mbak Nadia? Ada pertanyaan tambahan sih tadi. Oh boleh, kepikiran. silahkan. Soal puasa itu laku prihatin, itu biasa dilakukan saat hari lahir aja, weton, atau mungkin ada hari-hari lain, misalnya sebelum nikah, puasa nih, kayak gitu. Atau memang ada orang yang konsisten aja laku prihatin, terlepas dari tanggal-tanggal tertentu, kayak gitu. Bisa juga Selasa Kamis itu ada juga yang gitu. Dan terutama kalau kita sedang ada masalah, jadi hatinya tuh nggak enak gitu, nah itu bisa nih dilakukan puasa. Jadi atau ketika kita punya keinginan, cita-cita, nah itu bisa nih dilakukan puasa di. Kalau aku sih ya mantapnya sih pas wetonnya itu ya, karena sambil kita merefleksikan apa yang kita lakukan selama ini, ya pengingat lah gitu. Aku bisa bilang juga itu untuk menyapa diri kita sendiri gitu, sunyi terus. Ya kita kan kadang-kadang karena kesibukan gitu, kita lupa gitu bahwa kita perlu menyapa diri kita sendiri, perlu merenungkan apa-apa yang datang ke kita, lalu untuk menyikapi apa-apa yang datang. Kadang yang datang itu kan nggak semua baik. Gimana Pak Karsono? Jadi sebenarnya bisa hari apa? Sebenarnya sih bisa kapan aja gitu ya Mbak ya. Gini. Ya gimana tuh Pak? Dasarnya puasa apapun itu kan sebetulnya pengelolaan diri. Ya, saya setuju sama Mbak Dinar bahwa puasa itu melatih diri dan jadi yang supaya kita tidak marah dan seterusnya. Orang Jawa itu sama dengan istilahnya ngurang-ngurangi atau sesirih. Tapi kalau sesirih itu sebenarnya lebih ke tempat yang sepi ya. Tapi ini lebih pada ngurang-ngurangi. Ngurang-ngurangi itu ada berbagai macam jenisnya, berbagai macam bentuknya. Bisa hanya dalam durasi waktu 1 hari. Bisa dalam waktu durasi 3 hari yang tadi saya katakan, itu bisa dianggap sama dengan 40 hari. Bisa hanya pada durasi 1 hari itu misalnya wetonnya saja. Atau tadi dikatakan Mbak Dinar, Selasa dan Kamis. Kalau Senin dan Kamis ini lebih dari Arab, ini dari Islam dan seterusnya. Jadi pilihan jenis puasa itu tergantung pada orang per orang dan kebutuhan. Tapi ketika saya masih kecil dulu ya, belum ganteng, masih kecil, itu kakek saya mengatakan, prihatino, ora usah nyuwun apa-apa karo Gusti Allah moho pirsa. Jadi
kita memang harus melatih diri untuk tadi pengelolaan diri, pengekangan tadi. Jalannya bisa putih, bisa apalagi tadi ngerowot, bisa ngidang, bisa ngalong, bisa kungkum, dan seterusnya. Waktunya bisa dipilih apa saja, tetapi yang bagus memang waktu yang ajak. Apakah itu wetonnya, apakah Senin Kemis, dan seterusnya. Itu sebagai latihan untuk mudah-mudahan bisa nambah menjawab. Pak Karsono, Ya. apa ya? Puasa ngidang itu apa ya Pak Karsono? Puasa ngidang. Iya, seperti kidang kan? Oh, kidang. Iya, seperti kidang. Mm-mm. Topo ngalong itu tadi Mbak Dinar mengatakan makan hanya buah saja, bahkan hanya bisa hanya apa ya namanya ya, pisang saja ditambah dengan nguler pada hari pertama. Dalam satu hari bisa hanya makan 7 uler pisang, 7 apa namanya ya, 7 biji. Orang Jawa 7 uler. Lalu pada hari kedua dikurang lagi sehingga dalam satu hari hanya makan 6 uler. Pada hari ketiga hanya makan 5 dan seterusnya, hanya tinggal satu hari makan 1 uler saja. Jadi itu bisa digabung. Nah, tapi kalau ngidang itu perilakunya seperti kidang, kalau ngalong perilakunya seperti ngalong. Gampang kan? Meskipun penjelasannya bisa lebih luas dari itu. Kan yang topo ngalong itu kalau saya baca di dalam apa itu Romo Jarwo, Sugriwo Subal itu, Sugriwo topo ngalong itu sambil bergantungan di pohon, tapi kan itu sekarang tidak mungkin. Baik. Gimana? Mbak, siapa tadi namanya? Nadia. Nadia. Ya, siap. Terima kasih ya jawabannya Pak Karsono sama Mbak Dinar. Ya, jangan lupa berpuasa ya, Mbak. Berpuasa. Iya, Dan tidak usah minta apa-apa, Tuhan Maha tahu. Mungkin lebih untuk ya pokoknya untuk kebaikan diri sendiri, kan bisa untuk kesehatan juga gitu ya Pak ya. Mungkin lebih menambah kepekaan kita juga gitu ya Pak ya. Ya Mbak Dinar ya. Oke. Oke, ini kita sampai ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga, mengingat waktu. Ini pertanyaan ketiga itu datang dari Raga. Mas Raga ya? Apa Rega? Coba Mas Rega boleh. Nah, ya. Mas Rega ini bertanya nih, bagus banget sih pertanyaannya. Saya punya pertanyaan mengenai Nogo Dino atau Naga Hari. Apakah hal tersebut memiliki pengaruh terhadap hari dan pasaran juga? Nah, ini juga mungkin bisa diterangkan oleh Pak Karsono ya. Gini, tapi sekali lagi ya, ini matranya matra percaya, matranya matra percaya, Ya, bukan matra tadi ngoyoworo tadi, gitu. Orang Jawa punya kepercayaan bahwa hari, bulan, tahun, dan buku itu dijaga oleh binatang atau hewan mitologis. Sederhananya namanya nogo. Nogo itu bukan ular bersayap seperti apa itu ya? Seperti di film-film Eropa, Amerika, atau nogo seperti di Cina ya. Nogo itu ular besar pokoknya, binatang mitologis. Nah, ada nogo yang posisinya ketika menjaga waktu, misalnya Dino, itu berubah-ubah posisinya. Ada yang berubah posisinya setiap hari, yang Nogo Dino. Ada posisinya berubah setiap bulan. Ada posisinya berubah setiap tahun. Tetapi ada posisi yang berubah setiap minggu. Kita di buku. Sebagai contoh, ini tidak akurat contohnya. Tapi sebetulnya saya bisa buka kepean ya, tapi terlambat. Suatu buku dijaga oleh
Nogo yang ada di timur. Karena dijaga di timur, Nogo itu menghadap ke barat tentu ya. Dan ada banyak rinciannya. Misalnya kalau Nogo di timur, arah hadapnya ke barat, lalu ekornya tidak harus di timur, tapi kadang ada di tenggara, di barat laut, kadang ada di tenggara dan seterusnya. Nah, ketika bertepatan dengan posisi naga itu, diharapkan kita tidak melakukan kegiatan atau berjalan ke arah naga itu, supaya kita tidak caplok oleh naga itu. Nah, sebetulnya itu hanya bagi saya ini peringatan bahwa setiap kegiatan kita, setiap langkah kita, kita harus berhati-hati dan melakukan perhitungan. Masalahnya begini, tidak semua hal yang tidak baik, baik tadi yang berkaitan dengan Nogodino maupun dengan neptu, hari lahir, dan petangan yang lain, terus dikatakan tidak baik ya, bukan buruk, tapi tidak baik. Nah, dengan tidak baik itu sebetulnya ada isyarat di sana. Yang tidak baik itu bisa diseranani supaya jadi becik. Jadi kalau saya misalnya melakukan kegiatan pada hari tertentu menurut primbon tidak baik, itu ada jalan di, kalau istilah sekarang, diwiradati. Kalau zaman dulu itu diseranani. Supaya yang saya lakukan itu sesedikit mungkin menemukan ketidakbaikan. Gitu. Kecuali ada beberapa hal yang berkait dengan Nogo tadi, yang Nogo tahun terutama. Itu jangan dilanggar sama sekali, karena tidak boleh. Tapi kalau Nogo Dino masih boleh dilanggar dengan syarat tertentu dan harus dengan srono. Pertanyaannya begitu kan ya tadi ya, apakah berpengaruh pada hari dan seterusnya gitu tadi ya. Menurut kepercayaan orang Jawa, ya ada pengaruhnya. Gitu. Tetapi bisa diseranani. Bisa diwiradati. Sehingga yang tidak baik menjadi setidaknya agak baik. Kalaupun tetap kita memperoleh ketidakbaikan, itu sangat sedikit. Minimal lah. Itu dilakukan kalau terpaksa. Oke, begitu Sasti. Baik, gimana Mas Rega? Ya, Pak. Ya, makasih. Ya. Sudah cukup ya? Ya, karena waktunya juga melebar. Ya, maaf banget Bisa ya. diskusi lain waktu. Nggak apa-apa. Yes. Ya. Semoga ke depan ada lagi, Mbak. Ya. Ini saya ngelihat ada chat dari dosen kami juga, Pak Rahyono, mau menegaskan ya, mau menambahkan. Ya, monggo Pak Rahyono, apa yang bisa ditambahkan? Apa kabar Pak Rahyono? Apa kabar Pak Koko Prabu? Terima kasih Mbak Sasti. Saya sudah dipesan podo guru, podo ilmu nggak boleh ganggu katanya. Lu nggak ganggu, tapi ini justru penting ini. Nah, inilah kenapa diskusi ini berlangsung dan kita tidak semua bisa menjawab. Karena inilah kalau menurut hasil penelitian sementara saya, ada proses pembelajaran budaya yang terputus. Ya, betul. Sehingga kita semua tidak tahu sebenarnya kecerdasan apa di kebudayaan Jawa itu. Salah satu karya kecerdasan yang luar biasa adalah pawukon penanggalan ini. Bahkan sampai dikuantifikasi. Artinya orang Jawa dengan ilmu titen itu sangat paham bagaimana perubahan atmosfer bumi, perubahan tata surya itu sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia. Khususnya ketika manusia dilahirkan. Ketika manusia dilahirkan itu sangat berpengaruh kapan waktunya,
termasuk harinya tadi Pak Karsono mengatakan waktunya sore, siang, pagi itu menentukan, termasuk harinya. Bagaimana nggak terpengaruh? Laut saja terpengaruh kok sama bulan ketika gerhana total. Apalagi otak manusia yang baru keluar, baru lahir, pasti akan mempengaruhi dan hormon yang tercipta di kepala akan berubah. Dan inilah sebuah kecerdasan manusia yang kita orang Jawa sendiri mengabaikan bahwa leluhur kita itu cerdas sekali. Tetapi tidak mempelajari, dan kenapa tidak mempelajari? Karena memang barangkali orang Jawa juga yang salah juga. Salahnya begini, terlalu bermetafor dan menuntut siapapun yang ingin belajar bahasa budaya Jawa itu harus serius. Kalau sambil lalu, sambil jalan, orailok. Nah, kata orailok inilah yang membuat orang lain jadi nggak usah tanya, ikuti saja, akhirnya berpikirnya sesuatu yang mitis, kembali mitis lagi berpikirnya. Inilah yang membuat pemahaman tentang budaya Jawa terhenti. Nah, mau tidak mau kita harus mulai sekarang dengan apa yang dilakukan. Ini Pak Karsono menulis ini sebenarnya mengingat kembali bagaimana aspek logikanya dari semua pengetahuan-pengetahuan kecerdasan itu. Saya selalu mengatakan bahwa karya budaya adalah sebuah kecerdasan, ya, kecerdasan. Tetapi representasinya diwujudkan dalam bentuk metafor-metafor sebagai tanda-tanda dengan tanda. Jadi kalau di barat ada ilmu semiotik, Jawa sudah sangat awal memulai itu. Nah, kita bagaimana memaknainya? Tetapi karena proses belajarnya orang Jawa sendiri abai, hanya mengagungkan saja sehingga pengetahuan kecerdasan ada yang terlupakan. Jadi seperti tadi memberikan Pak Karsono, hebatnya penanggalan Jawa tadi ya, ketika sampai ke Bala Tumbuk, itu ada sesuatu yang persis sama. Informasi ini buktinya. Tahun ini saya Tumbuk Ageng nih. Dan tadi saya cek sama persis. Waktunya, betonnya tuh sama persis. Jadi nggak mungkin salah penanggalan Jawa. Tapi kalau penanggalan Indonesia berubah-ubah. Sementara penanggalan Jawa itu tepat sekali. Dan itu ini. Termasuk ada perwatakan kebetulan kok tadi yang dicontohkan kok kayak saya ya. Itu memang, oh iya ya, saya memang ada karakter-karakter sifat yang seperti itu. Nah, jadi memang kenapa seperti itu? Kenapa sosok Kliwon seperti itu? Barangkali memang dunia ini kan berputar. Dan berputarnya kan tidak berubah kan? Perputaran matahari bulan kan tidak berubah. Hanya bergeser ketika musim kemarau dan itu. Nah, itulah menunjukkan bahwa hari yang sosok Kliwon itu pasti pada titik-titik yang awalnya dulu mungkin para penemunya pas titik itu ada sesuatu nih. Nah, sesuatu itu apa? Ya kita kehilangan jejak kita kehilangan karena apa? Tadi katakan Pak Karsono, waktu itu tidak ada yang rajin mencatat. Gitu. Ilmu-ilmu kan sebenarnya berkembangnya karena ada yang mencatat. Teori linguistik misalnya itu berkembang karena mahasiswanya atau muridnya mencatat. Nah, di Indonesia cantriknya tuh jarang sekali. Cantriknya hanya Janoko. Janoko masa kini yang sangat berkurang. Artinya yang betul-betul mau belajar, berguru, bertapa dulu. Bertapa zaman modern kan harus meluangkan waktu ya. Tidak tergoda dengan yang lain-lain. Nah, inilah sebenarnya, ini mudah-mudahan nih diskusi ini berlanjut seperti yang dikatakan Mas siapa tadi sebelum saya. Karena ini marilah kita menemukan kembali, mencari, menelusuri kecerdasan-kecerdasan apa yang dimunculkan di sana. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Sasti, saya cukup. Terima kasih. Oke, Pak, matur nuwun. Terima kasih sudah menambahkan untuk memperkuat lagi. Oke, ini sudah jam 3 buat mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya, ini kebetulan memang kami memilih pertanyaannya memang yang masih satu line pada webinar kali ini. Dan nanti kalau mungkin ada pertanyaan lebih lagi atau yang merasa kurang puas bisa mungkin menghubungi Pak Karsono-nya langsung atau Mbak Dinar yang langsung atau Mbak Agnesnya ya, gitu ya. Nah, kalau gitu teman-teman boleh nanti videonya semua dinyalakan. Dan saya juga mencoba untuk menarik kesimpulan
ya. Oh ya, jangan lupa nanti di akhir ya, nanti akan untuk 3 penanya akan mendapatkan gift ya, hadiah. Nanti akan dihubungi langsung oleh tim lokalisme ya, nanti akan dikirimnya atau apa nanti akan dihubungi. Kemudian jadi udah dari webinar tadi kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya sistem peninggalan Jawa itu khususnya untuk masyarakat Jawa itu memiliki jati diri tersendiri, itu yang membedakan dari penanggalan yang lain. Dan ternyata saat ini pun juga masih relevan kok, masih banyak orang-orang yang melakukan apa ya, puasa segala macam atas wetonnya seperti Mbak Dinar gitu yang abdi dalam. Terus juga ternyata weton penanggalan Jawa itu bukan sesuatu hal yang kaku-kaku banget, karena ada seorang Mbak Agnes Christina yang membuat karya menjadi nggak hanya orang Jawa, nggak hanya orang yang mungkin udah sepuh-sepuh, tapi semua kalangan umur tuh bisa mempelajari kayak gitu. Ya, oke. Kalau gitu kita foto dulu ya. Nih siapa nih yang ngefoto? Akbar ya? Siapa nih? Saya, Mbak Sasti. Siapa? Oh, Helmi. Ya. Oke, siap. Ini aba-abanya ada di saya, belum semuanya nih. Ada siapa nih? Oke. Siapa lagi ada yang belum nih? Ada Arum, ada siapa lagi nih? Oke. Gak apa-apa lah ya. Kita foto aja. Udah siap ya, Mi ya? Udah siap semuanya? Nanti 2 kali tag ya, ada 2 slide soalnya lumayan banyak. Oke, 2 kali tag. Aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Satu kali lagi, Mas Asti. Oke, sebentar. Saya juga mau ngerekam nih. Oke. Ya. Siap. 1, 2, 3. Yeay, terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir, sudah berpartisipasi. Mohon maaf sekali, pasti banyak banget kekurangannya. Semoga nanti bisa lebih baik ya di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Matur nuwun sangat, Bapak Karsono, Mbak Dinar, Mbak Agnes. Mas Asti, Saya juga. tambahkan sedikit, kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan ada yang punya ide untuk diskusi terkait dengan topik-topik kebudayaan seperti ini, bisa DM ke Instagramnya Lokalisme atau Telatah Waktu ya Bapak Ibu ya.